Apakah perang gerilya masih mungkin dilakukan di era modern ini? Dalam sebuah diskusi online, pertanyaan ini diajukan dan langsung menuai banyak komentar dari warganet. Dari pandangan mereka banyak timbul pro dan kontra, ada yang secara guyon dalam menanggapi, bahkan beberapa menganggapnya masih sangat penting untuk diterapkan strategi perang secara gerilya di suatu peperangan. Rufus Panjaitan dalam komentarnya menyebutkan sebagai berikut. Justru perang gerilya tidak pernah lebih relevan daripada sekarang ini. Pasca Perang Dingin, ancaman perang konvensional di mana dua kekuatan militer yang relatif seimbang berperang secara terbuka semakin berkurang. Salah satu penyebabnya adalah para pembuat keputusan di negara-negara yang bertikai berpikir berkali-kali sebelum memutuskan berperang secara konvensional. Sehingga konflik antar negara semakin berkurang jumlahnya. Yang sekarang tak banyak terjadi adalah perang antara negara dengan negara, non-state actor, atau sering diistilahkan teroris, atau insurgency. Yang terjadi adalah negara dengan militer yang kuat yang menduduki satu wilayah harus menghadapi hantu perlawanan dari bawah tanah, yang melancarkan perang gerilya. Perang seperti ini jika dilakukan dalam waktu yang cukup lama bisa mematahkan semangat penguasa pendudukan. Contohnya, yang pertama di Irak, Amerika Serikat harus menghadapi dua macam insurgensi, Al-Qaeda di Irak, yang belakangan menjadi ISIS, dan milisi-milisi Syiah binaan Iran, karena Amerika Serikat menghindari konfrontasi langsung dengan Iran. Pentagon menggunakan lebih banyak resource dari JSOC, atau Komando Operasi Khusus Gabungan, untuk melawan IKI, daripada milisi-milisi Syiah. Yang kedua, belajar dari Afghanistan dan Irak. Di Suriah, Amerika Serikat lebih memilih menggunakan partner lokal, yaitu milisi-milisi Kurdi atau Syrian Defense Force untuk melancarkan kontra gerilya melawan ISIS. Sampai sekarang, perang gerilya masih dilancarkan di Ukraina, Gaza Palestina, Syria, Kurdistan Turki, dan lain-lain. Perang gerilya justru sekarang adalah peperangan yang banyak digunakan. Maka dari itu, pasukan khusus dengan perang non-konvensional juga semakin dibutuhkan, kata Rufus. Masih, tetapi perlu orang terlatih semacam The Expendable menurut Sigit Simple. Sedangkan menurut Anton Gikonia, menurutnya, mumpung sedang ramai-ramainya isu perang dengan RRC, harus Tiongkok sih, cuma dia nggak familiar, rasanya aneh pakai RRC aja, kata Anton. Dia membandingkan kekuatan dan kecanggihan alutsista antara Indonesia dengan RRC. Lebih-lebih mereka juga punya nuklir, ya kalah jauh. Nah, perang yang tak seimbang head to head seperti ini harus dihadapi dengan strategi perang asimetris. Apa itu? Gampangnya ya gerilya, hit and run, hide and seek. Seperti yang pernah dilakukan kakek nenek kita zaman perang melawan Belanda atau Jepang untuk merebutkan kemerdekaan. Tentara dibantu oleh rakyat bahu-membahu keluar masuk hutan melakukan serangan-serangan di titik lemah lawan, imbuh Anton. Namun dia mempertanyakan kesiapan kaum milenial Indonesia. Apakah mampu diajak perang secara bergerilya? Yang kita ketahui selama ini tidak bisa jauh dari HP dan kenyamanan dalam hidup mereka. Mereka jalan kaki dari puncak ke Kemayoran, lewat hutan dan jalan setapak menghindari patroli musuh. Sampai Kemayoran 2 tahun kemudian, karena mereka kaum santuy. Jalan 100 meter, rebahan. 100 meter, rebahan lagi, ejek Anton. Nah, gimana nih sob? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan kalau belum subscribe, Mimin ingetin dulu buat subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.